big chance of business is the problem. Oke. Karena begini, Bit. Orang mau bayar kalau masalahnya terselesaikan. Jadi bisnis yang bisa menyelesaikan masalah itu justru yang akan bertahan. Halo semuanya. Jadi pada episode kali ini saya berkesempatan untuk bisa mengundang teman saya, Mas Rizal. Beliau ini adalah salah satu seorang yang dulu bisa mengubah hidup saya dan membawa saya ke dunia profesional, dan sampai akhirnya pada saat ini juga sudah kita memang berbeda tempat seperti ini, dan tapi tetap berhubungan baik gitu. Mas Rizal, apa kabar? Baik. Tapi saya disclaimer dulu kalau Sabit tadi bilang yang berubah saya, sebenarnya yang dirubah saya. Gitu. Bang, gini bang, kita hari ini ngobrol aja lah terkait dengan yang sesuatu yang dekat dengan kita, dan juga mungkin berbagi kisah dari Mas Rizal sendiri terkait dengan perjalanan dari mulai awal di menitis karir dari nol, dari minus bahkan mungkin sampai hingga di saat ini gitu loh. Ya, soalnya apa? Oh iya, jadi gini bang, bagaimana? Karena ini kita biasa ngobrol di warung kopi, terus sekarang seperti ini gitu ya. Iya, kita memang sering banget ngobrol dan berbagi, memang tidak seformal ini, tapi kita harusnya nggak bawa formal ini bang. Iya, betul. Bang, gimana itu? Dulu awal mula ketika masuk ke dunia profesional lah, sebagai orang yang punya background yang sama seperti saya dan juga teman-teman yang lain yang bekerja di bidang TI. Nah, bagaimana seorang Mas Rizal bisa masuk ke dunia itu gitu loh? Sebenarnya saya dulu lulus kuliah 2009 ya. 2009 itu pulang ke Madura. Jadi waktu itu sempat pulang. Oke, balik ke sini berarti. Balik ke Madura. Jadi saya sempat tidak berpikir untuk di luar Madura. Jadi pengen konsentrasi di mana? Di Madura. Jadi sempat bikin beberapa bisnis lah waktu itu. Salah satunya studio kita, musik kemudian klip gitu ya. Cuma memang waktu itu bertahan 1 tahun aja. Yeah. Setelah itu saya berkarir di Surabaya ya, dan akhirnya punya kesempatan ketemu Sabit ya waktu itu. Kita sempat satu kantor kan gitu kan. Itu, dan saat ini ya lebih banyak ini sih, jadi beberapa startup tentang teknologi juga, dan saat ini juga lagi suka di dunia media. Gitu kan. Dunia media bang. Betul, dunia media ya, nggak lepas dari background kita sebagai IT gitu ya. Kalau menurutku ya, jadi semua hal di dunia ini gitu ya, solusi paling cepatnya itu pakai solusi IT. Nah itu yang cheatingnya kita kan itu. Cheatingnya orang IT kan, hampir semua masalah itu bisa diselesaikan dengan solusi IT. Gitu. Oh, termasuk juga di bisnis media ini. Termasuk di bisnis media. Ini saya lagi suka main-main punya mainan yang lagi saya senengin di media, tapi pendekatannya juga teknologi gitu teknologi gitu. Banyak sekali sekarang bertumbuh media-media yang memang bang, based on-nya itu digital gitu loh. Jadi media-media yang memang mungkin dulu kita masih terbatas ya pada media-media besar seperti Jopos, Kompas dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang dengan adanya internet dan juga orang-orang bisa mengonsumsi berita dari mana aja, jadi itu jadi salah satu bidang yang sangat menjanjikan, apalagi bagi kita orang yang berada di bidang TI, Mas. Iya, betul. Tetapi jangan salah bahwa justru ini berangkat dari permasalahan yang tidak sederhana ya.
Jadi permasalahan yang tidak sengaja, contohnya gini, kan Indonesia ini kan punya bonus demografi yang apa? Iya. Bonus demografi yang besar ya. Jadi masyarakat apa namanya, usia mudanya, anak-anak mudanya lagi banyak di tahun 2045 nanti Indonesia emas juga. Cuma permasalahannya kan literasi. Permasalahannya kan kita kan jarang yang seneng literasinya tidak terlalu tinggi, demografinya bonus demografi tinggi tapi tidak diikuti oleh literasi. Jadi literasinya agak miskin lah. Nah, media selama ini yang banyak diminati oleh masyarakat itu tidak banyak yang tervalidasi. Paham ya? Jadi banyak media yang justru disukai oleh masyarakat, termasuk masyarakat muda, itu justru media-media yang tidak mengedepankan literasi yang bagus gitu ya. Artinya antara hoak dengan tidak hoak itu agak-agak tipis gitu. Iya bang, Iya benar juga. Jadi kita kan sekarang karena terlalu banyak di-drain oleh banyaknya media yang apa ya, yang kadang kita cuma baca judulnya doang lalu ke-trigger untuk berpendapat dan berkomentar, padahal itu bukan esensi dari isi. Nah itu kan juga tantangan bang. Kenapa abang langsung ambil posisi saya mau bisnis media justru? Nah justru itu. Jadi karena media yang sudah media-media itu banyak yang tidak terkontrol ya. Saya bilang media-media tier 3 lah. Media-media bukan media-media nasional. Sehingga saya masuk ke situ dengan media dengan konsep jurnalistik yang bagus ya. Jadi tetap memegang teguh konsep jurnalistik, tetapi pendekatannya lebih anak muda. Ya, lebih ke jadi saya lebih banyak menerapkan kemampuan digital ke IT-nya untuk masuk ke dalam market itu. Iya bang. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga dapat tamu dan juga teman saya juga, dan dia seorang pakar SEO lah. Nah, dia bilang bahwa sekarang Google page itu sudah nggak ada page 1, page 2, page 3, semuanya kan scroll and infinite dari atas ke bawah. Nah, dan dia masih sampai sekarang pun masih bermain dan bisnisnya masih berjalan sebagai agensi di bidang itu. Nah, saya pikir apakah ini kayak bertolak ketika saya tanya apakah bisnis seperti SEO itu masih prospektif, di mana di tengah kita orang Indonesia yang seperti abang tadi bilang bahwa kita itu secara literasi itu lemah gitu loh. Tapi di satu sisi ternyata bisnis SEO dia semakin jalan gitu loh. Betul. Jadi antara literasi yang rendah dengan brand digital itu juga ternyata betul sejalan gitu. Kalau menurut saya gini, yang dimaksud dengan literasi yang rendah itu adalah bagaimana pilihan-pilihan mereka dalam membaca literasinya dan menganalisa bahan bacaan gitu kan, sehingga semuanya nggak dimakan tapi dianalisa dulu. Oh ini ternyata hoax, oh ini ternyata butuh divalidasi kan, nggak sekedar langsung share di grup WA kan, seperti itu. Kemudian terkait bisnis SEO, ya itu masih jalan. Itu justru validasi ya. Kalau kita ngomongin bisnis nih, ke bisnis produk, justru itu rebutan sekarang. Siapa yang ada di paling atas? Iya betul. Ya, siapa yang paling atas itu dialah yang akan memenangkan persaingan di bisnis. Sekarang kan begini, orang kan sekarang udah loyalitas terhadap brand tertentu kan udah bisa dibilang nggak ada. Betul nggak? Iya betul. Ini ada penelitian ya, khususnya teman-teman yang di dunia startup, bahwa kalau pengen bakar uang untuk ngambil loyalitasnya market di Indonesia itu agak muspro, agak percuma. Karena apa? Loyalitas itu akan berkurang dengan fasilitas. Fasilitasnya berkurang ya, loyalitasnya juga berkurang. Misalkan kamu pakai online ya, online riding ya. Online riding pasti kamu gak akan, aku harus ke satu merek ini enggak. Kamu pasti akan bandingin mana yang lebih murah, mana yang lebih safe, mana yang lebih cepat kan, seperti itu. Nah, SEO itu seperti itu.
Saya ada pengalaman salah satu produk di perusahaan saya bekerja itu kan jualan cerutu. Oh ya. 1 juta per batang. 1 juta per batang. Per batang, 1 juta per batang. Namanya Golden Jawa. Oh, luar biasa. Ya. Nah 1 juta per batang ini gak bisa kita jualan ke orang yang nih 1 juta silakan, gak bisa. Kan yang harus dirubah adalah persepsi kenapa kita harus membakar uang 1 juta. Betul kan? Iya. Nah itu kan lifestyle. Dan lifestyle itu kalau dijajakan, ya dijajakan dengan cara biasa, tidak dengan ya tadi itu SEO paling atas, gak bisa. Apalagi posisi tawar cerutu Indonesia di bawah cerutu Amerika Latin kan gitu. Orang cerutu lebih memilih gitu. Betul, Kuba gitu kan. Nah, gimana caranya geser itu? Jadi kalau yang Sabit tadi katakan bahwa menggunakan SEO itu perlu, ya memang perlu. Tetapi sekarang nyawa dari SEO itu apa? Jadi persepsi itu agar orang mau. Iya Bang. Jadi memang banyak sekali kita hari-hari ini dan akan terjadi di hari-hari ke depan tentang bagaimana kita mengelola persepsi kita terhadap suatu pemberitaan. Betul. Misalkan nih terhadap suatu perusahaan A, dia akan dipersepsikan sebagai perusahaan yang raja tega, misalkan karena baru saja memecat banyak pegawai. Melay-off itu ya. Melay-off banyak pegawai. Terus kemudian di satu sisi yang sama, kemudian akan keluar laporan misalkan, karena adanya layoff kemarin, maka dia bisa mengurangi budget atau biaya untuk operasional mereka sehingga perusahaan jadi lebih sehat. Sehingga itu jadi suatu hal yang wajar aja. Terjadi opini publik akhirnya berubah dari pertama negatif jadi sesuatu hal yang netral. Oh ya disebutnya sebagai netral ya. Dan kemudian kemudian perusahaan itu, si perusahaan A tadi ini akan menawarkan banyak produk dan lain sebagainya. Jadi sehingga seolah-olah dengan adanya pemecatan tadi, ada layoff karyawan tadi, terus kemudian pengurangan kerugian terhadap perusahaannya, jadi dia jadi lebih inovatif gitu loh. Itu seperti apa? Aku mau nyontohin 2 hal. Mau nyontohin 2 kasus ya. Oke. Pertama, ada satu perusahaan teknologi di Indonesia, salah satu yang perusahaan startup yang sudah dekakon, mungkin kita semua sudah tahu lah ya. Iya. Setelah pasca merger dia IPO. Betul ya? Iya, saya masih pegang itu sahamnya. Dan pasti gimana perasaannya gitu kan? Ntar lagi gopek soalnya. Jadi gini, ketika ada perusahaan teknologi ya kita tahu ada fenomena tech winter. Ya, tech winter di mana perusahaan-perusahaan teknologi kemarin pasca Covid mereka ketika Covid mereka lagi tinggi naik bisnisnya. Mereka merekrut banyak sekali orang. Pasca Covid akhirnya ada banyak layoff. Nah, dimana-mana. Tetap itulah yang dinamakan dengan agenda setting, bro. Jadi ketika dia melayoff karyawannya, ada 1.300 karyawan yang di layoff sama dia tidak melakukan perubahan di apapun kecuali di agenda setting media. Jadi dia karena apa? Itu berhubungan dengan IPO-nya dia. Berhubungan dengan sahamnya dia. Karena saham itu kan kalau di Indonesia kan tergantung, nggak di Indonesia sih, di dunia pun kan tergantung persepsi. Kan jadi persepsi berhubungan langsung dengan bisnisnya. Jadi dia bagaimana caranya ketika dia mem-PHK, melayoff 1.300 karyawan, itu media dia bikin media itu menulis yang netral. Jadi di layoff tapi dikasih laptop. Jadi orang itu akhirnya accept. Ya kan, acceptnya tinggi. Ya acceptnya terhadap layoff-nya dia. Itu satu. Yang kedua mungkin yang lagi isu yang lagi rame. Terkait boykot boykot salah satu perusahaan fast food. Jadi saya nggak bisa sebenarnya saya tetap suka es krimnya. Jadi saya tetap beli es krimnya. Walaupun saya ikut memboykot gitu, tapi saya tetap makan es krimnya. Tapi begini, banyak teman-teman di masyarakat tuh yang bilang munafik lu gitu kan, tetap makan, tapi katanya boykot. Nah sebenarnya pengaruhnya bukan ketika kita memboikot tidak makan itu, tapi ketika kita rame di mana?
di media sosial, di media mainstream kita rame gitu ya. Seolah-olah ada gerakan memboikot, maka sahamnya dia turun kemarin. 23%, 30% dia sahamnya turun di bursa di mana di New York di YSE ya. Jadi bicara tadi tentu itu agenda setting bahwa tentang persepsi media itu langsung berhubungan dengan bisnis itu sendiri. Oke. Oh, jadi saya mulai menggali bahwa emang satu hal yang nggak bisa kita tiru nih kalau kita sebagai orang awam nih terhadap perspektif bisnis media seperti halnya yang dilakukan oleh Mas Rizal ini, ya itu tadi bagaimana ternyata terlalu dalam, harus dengan sangat dalam melihat bahwa tapi saya nggak negatifin loh ya. Nggak jadi kan memang gini Bang, saya sendiri kemarin ambil kelas SEO, belajar bikin artikel. Dan bikin artikel itu ternyata susah. Menulis itu susah. Saya tidak seperti halnya saya pikir gampang. Karena apa? Karena menulis itu adalah hal dari kemampuan dasar anak SD untuk dia bisa lulus SD ya menulis. Ternyata menulis yang seperti apa dulu yang harus bisa dimiliki gitu loh. Dan ujuk-ujuk ketemu Mas Rizal kemarin, dia bilang, sekarang saya bisnis media, luar biasa. Jadi bagaimana ribetnya mungkin dalam memulai itu, atau kecuali Mas Rizal punya pengalaman atau dari manakah sumber inspirasinya gitu loh? Ya sebenarnya sih karena 1 tahun belakangan ini kan saya di PR. Oke. Memang salah satu PR di salah satu perusahaan itu kan sebagai head of korkomnya, sehingga lingkungan saya tuh akhirnya lingkungan media ya, kita sering ngobrol jadi ya Sabit tahu kan hobi saya ngopi gitu kan. Jadi saya dari 7 hari itu saya 5 hari ngopi sama wartawan, jadi ngopi sama media, wartawan, jurnalis, teman-teman jurnalis ya. Itu hampir tiap malam ngopi ya sampai kafenya tutup gitu kan. Nah, sehingga di situ ada berbagai macam pembicaraan yang menarik gitu kan. Pengembangan, terutama karena background saya di digital, di IT, sehingga banyak dunia media yang bisa kita masukin secara digitalnya kan. Apalagi kalau Sabit bilang tadi menulis itu susah. Menulis itu sekarang gampang kalau pakai ChatGPT. jadi kalau kalau ngomongin nulis ya, ini yang memang harus ini ya. Berbeda antara nulis bisa menggerakkan orang dan menulis demi SEO itu. Iya betul. Itu agak berbeda. Betul. SEO kamu nggak perlu jago-jago nulis. Yang penting kan ada beberapa syarat gitu kan, hal-hal tertentu, kata kunci, keyword tertentu yang mudah dikenali oleh mesin pencari dan segala macam. Nah itu kamu kalau pakai ChatGPT ya. Oke, kayak begitu tinggal ketik aja udah keluar tuh yang sesuai standar SEO. Oke, betul. Jadi gini Bang, memang itulah kenapa ya para novelis itu bisa, saya selalu heran, novel itu bisa ditulis dengan sampai menyentuh keperasaannya, sampai orang nangis-nangis gitu kan, nangis dan akhirnya sok ngatur terhadap jalannya cerita karena tidak sesuai dengan perspektif dia di awal, kemudian dipatahkan, dibanting itu yang membuat dia terus baca. Iya betul. Dan itu yang nggak ada di AI. Iya betul. Jadi AI punya segalanya, punya riset, dia punya big data untuk bisa nomor 1 ya dalam branding ataupun SEO. Tapi AI nggak punya yang namanya tuh empati. Ya kita mau pelajari itu ya bisa aja sih, suatu saat nanti AI bisa punya empati. Buktinya ada katanya ada robot AI yang udah bisa nangis katanya. Ya mungkin suatu saat bisa novel tulisan, tapi itu lama dibanding hanya tulisan branding gitu ya. Tulisan branding kan cepat gitu. Karena rasanya itu yang nggak bisa diciptakan oleh robot ya. Sulit. Kecuali ya kalau memang mau kita ngomongin dalam banget tentang
konsep biological kita tentang sinapsis, tentang neuron, dan itu kan bisa dikopas diterjemahkan ke dalam AI. Suatu saat mungkin bisa. Oke. Suatu saat. Jadi robot jatuh cinta mungkin bisa. Karena kan sebenarnya kita itu emosi kita kan ya itu sinapsis tadi, ya kan miliaran sinapsis berhubungan dengan neuron apa jadinya. Oh yang nggak kebayang lah. Nggak kebayang. Apa namanya? Bagaimana mempresentasikan? Tapi itu masih lama lah. Sensasi ke dalam coding. Betul. Oke bang, kita mundur dulu bang dari percakapan kita tentang bisnis yang sedang abang pegang di media itu. Ketika Bang Rizal ini mengatakan bahwa ini bukan bisnis pertama sebenarnya kan. Dari percakapan kita tadi bisa disimpulkan bahwa ini bukan bisnis pertama. Kapan Mas memutuskan untuk bisa shifting antar bisnis ketika dia katakan, oh ini nggak jalan, oh ini bisnis yang bagus, oh kayaknya nggak bisa dilanjutin deh. Nah, itu kapan? Sebenarnya aku nggak pernah sebenarnya aku nggak pernah ninggalin bisnis itu dengan tidak bertanggung jawab sebenarnya. Jadi shiftingku itu benar-benar exit strategi yang memang sudah dipertimbangkan. Artinya ada beberapa yang startup yang aku tinggalin, tapi itu memang benar-benar exit strategi. Jadi Rups gitu ya, pemegang saham, mereka berpikir bahwa harus ada refreshment management ya, kita pindah. Cuma begini bro, bisnis itu kuncinya kan di solving the problem. Ya, sedangkan problem itu kan selalu bergerak dari dulu. Jadi bukan artinya kutu loncat, tidak. Tapi kita memang masalah apa yang bisa kita selesaikan di masyarakat. Nah mungkin kayak podcast ini kan juga ada sesuatu di masyarakat yang pengen sabit selesain kan gitu. Iya nggak? Iya sebenarnya bikin podcast ini ya. Tadi kita sempat ngobrol di off kamera ya. Yang karena kalau kita hidup di daerah yang no chance, nggak ada peluang. So we create one. Betul. Jadi kita buat nih sendiri apa yang kita ingin lakukan ya kita buat aja. Apa yang kita ingin kerjakan ya dibuat aja. Karena kalau nunggu kesempatan ya tapi kan transformasi. Jadi dulu ketika orang itu masuk ke dunia radio mainstream, sekarang udah masuk ke dunia podcast, itu kan mau tidak mau orang shifting. Karena apa? Karena teknologinya sudah semakin ke sini, permasalahan juga sudah berubah, marketnya juga semakin berubah gitu kan. Nah, jadi kalau balik lagi pertanyaannya, kalau kapan kita harus shifting itu kan ada shifting strategi, shifting bisnis. Tetapi ketika kita menemukan sebuah masalah di masyarakat gitu ya, dan kita yakin dan sadar bahwa kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu, ya artinya itu ada peluang bisnis. Itu artinya kesempatan kita shifting bisnis. Jadi waktu itu tuh kalau Sabit tahu, aku pernah punya startup yang sempat seed funding dan seri A-nya dari luar, dari asing. Penyelesaiannya adalah ketika ada masyarakat petani yang unbankable, ya kan? Iya betul. Jadi ketika dia mau menanam sesuatu, ketika mau menanam komoditas tanamannya tapi dia nggak bisa pinjam uang karena dia nggak punya slip gaji atau apa. Bukan segmennya bank gitu kan. Sehingga akhirnya waktu itu ada kita main di koperasi gitu kan. Kita gabungin koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen jadi satu ekosistem untuk membantu petani UMKM seperti itu. Nah saat ini saya melihat bahwa adanya ambiguitas di literasi. Jadi saya pengen membangun juga kecerdasan bangsa. Membangun di undang-undang dasar itu kan, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan, kayak dengan media ini gitu. Seperti itu. Kita maju lagi nih berarti. Nah, tadi kan sudah tahu bahwa memang bisnis itu paling baik adalah bisnis yang paling dekat dengan kita, problem solve yang kita hadapi, bahkan bukan orang lain hadapi, kita hadapi, terus kemudian kita coba tawarkan solusi. Betul, seperti itu. Tadi dan ini salah satu media itu adalah
solusi bagi mahasiswa untuk bisa memberikan literasi kepada orang-orang terkait dengan suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi. Oke. Jadi kenapa kok saya bilang bahwa big chance of business is the problem. Oke. Karena begini, orang mau bayar kalau masalahnya terselesaikan. Jadi bisnis yang bisa menyelesaikan masalah itu justru yang akan bertahan. Betul nggak? Jadi bisnis yang akan contoh gini, nggak ada ceritanya tuh restoran atau rumah makan yang bisnis kuliner yang ini. Karena orang suka makan. Oke. Ya kan? Makanya industri itu akan terus ada. Bertumbuh. Karena juga segmennya juga berkembang. Nah, kalau bisnis itu tidak menyelesaikan masalah, ngapain orang bayar? Justru secara fundamental perusahaannya, fundamental bisnisnya itu nggak bagus gitu. Karena nggak nyelesain masalah. Iya betul. Gue jadi inget Bang. Jadi memang masa media itu Bang, saya nanya nih. Media itu kan banyak bentuknya Bang. Iya betul. Baik secara visualisasi, teks ataupun video. Nah, yang abang sasar ini apa? Yang saat ini saya kan punya media mainstream, gitu kan, media mainstream, tetapi juga media mainstream di online. Jadi dia di tulisan, portal berita ya. Portal berita di web, terus di di aplikasi, tetapi ada bagian-bagian tertentu, maksudnya bloopersnya itu di media sosial. Nah. Oh iya, gue jadi inget nih masa lalu. Dulu kita sama teman-teman ini yang 2012 lalu tuh menginisiat gerakan Bang. Betul. Namanya gerakan acaca.com. Acaca.com. Nah jadi ada Twitternya masih ada. Betul. Kayak itu kayak suara gitu ya. Iya jadi jika buat anak muda pada saat itu generasi kita ada ide tentang bagaimana cara merubah perspektif media, merubah Pamekasan atau Madura jadi lebih baik, itu kita suarakan via itu. Akhirnya kita belilah acaca.com. Ini sebenarnya terinspirasi sama, kalau tahu teman-teman di blogger Plat M. Nah itu mereka udah gede banget waktu itu. Nah kita coba mulai nih di acaca.com. Nah banyak teman-teman ngirim tulisan. Tulisan. Kemudian akhirnya ketika lulus kuliah. Lulus kuliah S1 tuh September ya. Juli itu kita udah selesai sidang. Selesai sidang kita balik nih ke sini ke Pamekasan. Kita mau bantu dulu segmennya itu UMKM. Masukkah kita nggak tahu Bang. Kita kan 4 tahun di Surabaya, nggak tahu kondisi, kita terlalu banyak hidup di kampus. Datang ke sini datang ke dinas koperasi waktu itu kalau nggak salah. Iya. Kita mau ngobrol langsung, kita minta ketemu kepala dinasnya. Kita diusir. Ya lu bayangin aja dah. Misalkan ada 3 orang waktu itu, 3-4 orang itu datang, terus kemudian kita dari media dari kelompok anak muda kita bilangnya caca.com itu untuk bisa menggali tentang informasi UMKM. Kita mau bantu. Dulu mau kita solve problem. Ternyata mereka pikir kita adalah problem sehingga nggak dibukain pintu. Iya, kamu kuncinya satu tuh sebenarnya. Gimana? Kamu viralin dulu tuh sebenarnya. Kalau udah viral nggak ada yang bisa nolak. itu gak pikiran. Nah betul. Ya itu. Jadi memang gini, ketika kita memang terbiasa hidup di tempat yang ideal, kampus lah. Iya, kampus itu kan tempat ideal, marketnya paling gampang. Ya kan? Tapi kita kembali ke masyarakat, wah kita harus lihat lagi segmennya. Gitu. Iya Pak. Tapi kalau kamu bisa bikin viral itu siapa yang mau nolak gitu kan? Gak ada. Cuma ya jangan, kan memang kita harus hindari lah viral-viral yang negatif gitu kan, clickbait yang nggak betul. Ini kan emang harus ini ya. Cuma memang ya kalau gerakannya
dari kita sih bro. Dari kita. Aku 2009 tuh bikin film indie pertama di Pamekasan tuh. Dan sempat masuk ke festival festival nasional ya, di LA Like gitu ya. Sama di Ganesha Film Festival. Cuma saya nggak tahu kelanjutannya. Cuma saya gak lagi denger tentang film-film lokal komunitas yang itu. Dulu bersempat berkomunitas berarti. Komunitas. Jadi 2009 aku pulang ke sini ya komunitasnya film justru yang dibikin. Oh iya. Komunitas film. Jadi kita bisnisnya waktu itu video klip. Jadi ya band-band lokal bikin video klip. Waktu 2009 tuh tahun rame itu dulu. Rame. Cuma kan begini, balik lagi ke market. Iya betul. Balik lagi ke market. Ada nggak marketnya? Tapi dengan adanya digital kayak sekarang, marketnya jangan cuma dilihat Madura bro. Iya. Marketnya tuh harusnya luas. Luas ya. Ya. Ada yang bilang sih kemarin Madura tuh gak cuma 3,5 juta penduduk gitu. Madura tuh nation katanya. Madura tuh bangsa katanya. Kalau semua diukur pakai sebaran orang. Betul. Kan sama persebaran orang di dunia ini pasti ada orang Madura katanya. Iya betul. Iya sih bang. Oh iya benar juga. Berarti dan aku tahu ya satu grup band di Jakarta tuh temanku juga tuh ya. Lorcu gitu ya. Nah itu kan grup band Lorcu itu kan temen di Jakarta. Dia bikin grup band bahasa Madura di Jakarta dan laku di streaming digital itu laku. Iya laku di Spotify di ini nggak cuma. Wan coba cari Wan. Lo ada itu Lorcu bagus dan dia di streaming digital itu bagus, penjualannya bagus. Tapi full bahasa Madura. Itu ada itu. Bisa didengerin. Iya oke lah. Nanti kita kasih cuplikannya Bang. Cari itu Bang. Lorcu Bang. Iya itu lagunya Nemor kalau nggak salah tuh. Nemor. Kayak sekarang nih. Nah ya. Oke Bang, jadi wah luar biasa sekali ya. Jadi kalau dilihat lagi kita mundur lagi ke yang lalu. Gimana tuh? Dan dihubungkan dengan apa yang Abang lakukan sekarang kan, bisnis media, how to change the perspective. Karena Abang juga selain orang IT juga orang not change the perspective, but shifting the perspective. Shifting the perspective, sorry. Jadi dari orang IT, Abang orang IT, orang film. Karena film itu selalu bermain dengan perasaan ya. Selalu emosi. Karena enggak benar tulisan Abang tentang ibu terutama ya. Itu sangat menyentuh gitu loh. Jadi kita yang baca juga memiliki mungkin getaran yang sama terhadap ibu kita misalkan. Nah, itu satu hal yang menurut saya itu salah satu bahan dan skill yang Abang punya untuk main di bisnis Abang kali ini. Tapi memang tulisan ini mungkin sebagai salah satu tips ya. Tips bahwa tulisan itu yang paling bagus itu tulisan yang bisa ngena ke semua orang. Dan biasanya modelnya itu adalah lewat storytelling. Jadi cara kita memasukkan persepsi kita. Ya, kita mau memasukkan persepsi kita, sudut pandang kita, argumen kita kepada seseorang. Itu cara yang paling bagus itu adalah lewat storytelling. Iya betul. Ya, itulah kenapa sekarang karya-karya jurnalistik itu justru berupa film. Banyak berupa film. Netflix dokumentari itu. Sorry ini gak apa-apa nyebut mereknya. Gak apa-apa. Siapa tahu Netflix masuk. Netflix masuk di tengah ini. Masih space kosong. Space kosong. Jadi Netflix dokumentari itu bro. Sekarang sifatnya film dokumenter itu sifatnya karya jurnalistik. Iya. Ya. Jadi contohnya kemarin yang film The School. Iya, School. Bagaimana sebuah film karya jurnalistik, sebuah koran media di Singapura bikin film dokumenter bisa merubah persepsi masyarakat selama 7 tahun. Dia geser masyarakat dengan
tanpa dia harus bilang bahwa Jessica tidak bersalah. Tidak. Tapi masakan sekarang jadi 50-50. Tapi kan Sabit lihat sendiri penggambarannya kan bagaimana cerita-cerita pegang pistol, bagaimana gambar-gambar seperti itu kan. Nah itu cara yang paling mudah, tapi jangan digunakan ini untuk sesuatu yang negatif. Ini salah satu contoh bahwa tulisan dan media memiliki pengaruh dan peran. Pengaruhnya luar biasa banget. Jadi justru ya orang yang tokoh yang mempelajari tentang tokoh-tokoh di dunia yang mempelajari tentang komunikasi, psikologi komunikasi, itu banyak kan ahli militer, bro. Dan itu ternyata gerakan-gerakan itu harus dilakukan dengan psikologi komunikasi. Perang itu ada di komunikasi. Harold Laswell itu ahli militer, dia yang bilang tentang teori jarum hipodermik. Tuh teori jarum hipodermik tuh gini. Media massa itu punya kekuatan besar yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat. Jadi kalau udah media massa, udah media yang memang benar-benar media ya, yang menulis, masyarakat nggak bisa bantah, dia akan terima. Oleh karena itu setiap hal-hal besar itu harus diikuti penggeser persepsi lewat media. Ya contoh aja sekarang di kejadian di Gaza ini, kan perang media kan, perang persepsi kan, mana yang mana yang kuat-kuatan di sudut pandang berubah dari semulanya it's about religion, tapi sekarang it's sudah about berubah. Humanity. Kalau dulu orang mikirnya bahwa itu adalah perang agama, tapi sekarang kan enggak. Itu ada gereja dibakar, ya kan. Jadi persepsinya itu memang benar-benar dirubah. Tapi kita tidak tahu di Eropa juga merubah di Eropa. Ada persepsi yang juga di-shifting, juga ada persepsinya yang digeser, sehingga banyak juga yang setuju dengan penyerangan dari pihak Israel ke Palestina, karena ya nggak bisa juga, karena masyarakat itu juga digerakkan oleh perspektif yang berjalan di tempat itu. Gitu. Iya betul. Iya betul. Emang luar biasa sekali, dan wah, ini akan seksi sekali kalau saya lihat juga prospek kedepannya Mas ya. Makan ekstrimnya ya, coba deh kalau ada riset dicek gitu ya, perbandingan belanja kampanye ini. Oh iya betul. Sekarang kan lagi usum-usum kampanye. Belanja, saya yakin belanja medianya paling besar dibanding yang lain. Belanja medianya paling besar. Coba dicek, di cross check. Oke. Oh ya makanya saya bilang prospek banget ini bisnis. Tuh. Momentumnya dapat nih harusnya. Iya. Maksudnya saya 2024 sudah lihat Mas Rizal pakai Alphard. Ya mudah-mudahan lah, amin lah ya. Oke. Ya Mas, bisa nggak dibagi tips dan trik buat teman-teman yang ini terinspirasi, ini sangat menginspirasi dari segi bisnis gitu loh. Gak harus media. Ya. Apa sih yang harus dimiliki seorang ini untuk memulai bisnis? Sense of problem ya. Oke. Sensibility-nya itu harus tinggi. Jadi kembali aku tadi bahwa semua teknologi, semua ilmu pengetahuan, bahkan semua bisnis itu selalu bermula dari masalah yang akan yang akan diselesaikan. Kita punya apa sih masalah masalah apa sih yang ada di masyarakat yang memang bisa kita selesaikan. Itu harus dari situ. Karena kalau kita bermula dari situ, berarti kalau bermula dari masalah, berarti memang ada value bisnisnya. Jadi jangan salah, orang startup itu kadang-kadang startup mikirnya kan burning money terus gitu kan. Ya saya udah pernah tuh burning money miliaran. Ampun. Ampun lah. Jadi dan gak ini gitu loh. Kalau emang itu kurang bisa menyelesaikan masalah, itu juga nggak bagus. Jadi bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah dan orang mau bayar di situ. Dan orang mau bayar. Atas solusi masalah. Atas solusi itu. Jadi kalau ada masalah, bro, dan memang masalah itu terselesaikan, orang pasti bayar. Apa sih yang enggak? Ya kan? Orang kehausan sekarang lagi ke El Nino, pasti
jus itu kan depot jus lagi banyak gitu kan, es segala itu kan suatu apa namanya, suatu apa itu istilahnya, suatu masalah yang bisa diselesaikan. Iya. Kemudian UMKM di sini tersebar, brandingnya apa segala macam. Dulu mungkin Sabit pernah cerita itu ya tentang membranding UMKM. Iya dulu. Ya, masalah apa yang seharusnya UMKM akan mau bayar? Ya berarti kan perluasan market dong. Iya betul. Berarti kalau kalau marketnya nggak bertambah, hanya mikirin branding, tapi marketnya tidak bertambah, tidak menambah omset mereka, ya mereka nggak akan bayar. Nah, tapi kalau memang dengan branding, konsep tadi acaca.com branding itu ternyata memang membuat luas, skill up atau expand bisnisnya bisnis UMKM itu, mereka mesti mau bayar gitu. Nah jadi jangan pernah berpikir burning money dulu, pikirkan bahwa itu uangmu sendiri yang ketika itu jadi modal itu harus balik. Nah kalau nggak punya value bisnis, bisnismu nggak akan survive. Ya, itu sih. Baik. Jadi sense of problem ya. Ya, jadi, bagaimana credibility problem itu juga harus kuat gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang banyak bisnis dimulai itu memang dari kemarin pun juga orang-orang juga mengatakan hal ini, bahwa bisnis itu mulailah dari sesuatu yang paling dekat dengan kamu. Ya betul. Kalau itu tidak dekat dengan kamu ya jangan mulai, karena kamu sendiri pun juga gak akan. Nggak akan. Kamu mau bayar gak dengan itu? Iya betul. Itu pertanyaannya akan jadi, karena customer journey-nya itu juga bisa jadi berasal dari kamu juga gitu loh. Apakah kamu akan membeli produk ini atau tidak? Ya betul. Pada nantinya. Oke. Mas. Oke. Kita kayaknya harus akhiri deh untuk di episode kali ini. Kita ucapkan terima kasih banget udah mau hadir, dan mudah-mudahan akan ada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Asalkan Mas Rizal gak sibuk. Kalau kita kan saya kalau dipanggil Pak Sabit kan bisa. Selalu bisa saya kan gitu kan. Oke lah. Oke, thank you. Oke, makasih, Bit. Sama-sama.